Kalau sudah datang Ramadan, cepat siap-siap. Mau tarawih, cepat siap-siap. Tepat, kalau bisa nggak usah ada jeda. Yang dimaksud nggak usah ada jeda itu, jangan banyak memikirkan, jangan banyak menangguh-nangguhkan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau Anda sudah siapkan agendanya, agenda sedekah, agenda baca Quran, agenda tilawah Quran, agenda menghafal Quran, agenda infak, agenda berbuat baik, maka faman syahida minkumus syahra. Kalau Anda sudah tahu dan sudah mengenali datangnya awal bulan Ramadan, maka silahkan tunaikan puasa itu dengan semua agenda yang sudah Anda siapkan. Indah Quran. Di Allah tidak meminta kita puasa tanpa punya agenda. Di Quran tuh nggak pengen Anda masuk Ramadan cuman puasa aja. Tungguin Ramadan. Begitu besok puasa, puasa. Malam taraweh, taraweh. Tapi nggak punya agenda. Makanya ayat-ayat puasa dibuka oleh Allah dengan penyiapan agenda dulu. Nih Qurannya, siapkan nanti saat Ramadan. Nih sedekahnya, apa yang kamu rencanakan? Berapa anggaran yang telah kamu siapkan untuk infak selama Ramadan? Nih doa, apa yang kamu siapkan, doa apa yang kamu akan baca saat Ramadan? Kajian apa yang kamu akan langsungkan? Kalau sudah semua direncanakan, faman syahida minkumus syahra. Siapa di antara Anda yang sudah mengetahui datangnya awal Ramadan, sudah tahu, oh ini datang awalnya, siap puasa, falyasum. Maka semua agenda itu silahkan praktekkan dengan berpuasa. Masuki Ramadannya, tunaikan puasanya, dan praktekkan agenda yang telah Anda rancang tadi. Jadi terukur kegiatan Anda dari awal sampai akhir Ramadan. Anda akan tahu, bukan cuma ngitung, ini berapa hari sudah puasa, coret. Berapa hari lagi buka, sekian. Muncul di iklan, puasa 9 hari lagi. Iklan odol dan sarung, kan? 2 hari lagi, berubah lagi iklannya, ketupat. Ya? Persoalannya dosa diampuni enggak? Itu. Pahala nambah enggak? Jangan-jangan yang disiapkan cuma kue aja. Kue, bikin. Kreativitas banyak. Kalengnya kongwan, isi rangginang gitu kan? Wah ini. Allahu Akbar. Yuk, lihat sini. Ditambahkan ya. Fokus baik-baik. Awas. Ini menjadi materi nanti yang terakhir kita sampaikan. Yang terkait Idul Fitri nanti saya sampaikan saat itikaf. Perhatikan baik-baik. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Dibuka dengan kalimat syahrul Ramadan, ditengahi dengan kalimat faman syahida minkumus syahra. Siapa yang sudah menyaksikan, mengenali, mengetahui, nampak padanya syahra Ramadan itu sudah datang. Ya, ingat baik-baik. Asy-syahru kembali kepada syahrul Ramadan di awal ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dibuang kata Ramadannya, diganti dengan alif lam. Alif lam ini dikenal dengan alif lam at-ta'rif. Kalimat yang dimasuki alif lam at-ta'rif dikenal dengan ma'rifah, menunjuk kepada kata yang sudah diketahui. Faman syahida minkumus syahra. Maka siapa di antara kalian yang sudah menyaksikan, mengetahui, mengenali datangnya bulan Ramadan yang dimaksudkan. Falyasum, fa pakai fa. Harfu tartib. Awas hati-hati. Harfu tartib juga termasuk harfu atfin bila hudud. Tartib artinya berurutan. Maka silahkan tunaikan puasa itu bersegera dengan berurutan. Sesuai hukum-hukumnya. Tertib tunaikan. Awas, waktu sahur. Waktu tarawih. Jangan waktu tarawih sahur, waktu sahur tidur. Ini jadi masalah. Nonton bola, menangis, tuh kan? Kalah 2-0, ya. Tungguin Liverpool apa? Manchester City. Itu apa? Saya mau Juventus, udah juara, ya. Gak ada faedahnya. Ramadan selesai, Ramadan bulan akhirat. Bola tidak akan mengantarkan Anda ke surga. Lebih baik main bola di surga daripada nonton bola di dunia. Ya, Anda mau main bola silahkan di surga, dikasih seluas langit dan bumi. Ayo, kalau bisa golin. Kiper di bumi, jaga gawang di surga gitu kan, di langit. Udahlah, dunia mah gampang. Dunia itu kecil. Kalau terlalu loba dengan urusan dunia, capek nanti pikiran Anda. Lebih baik pikirkan akhirat saja. Jelas ya? Nah, lakukan dengan tertib. Kemudian atfin bila hudud, cepat tanpa jeda. Kalau sudah datang Ramadan, cepat siap-siap.
Mau tarawih cepat siap-siap, tepat kalau bisa nggak usah ada jeda. Yang dimaksud nggak usah ada jeda itu jangan banyak memikirkan, jangan banyak menangguh-nangguhkan. Siap tarawih, siap-siap. Siap baca Quran kan sudah ada agenda. Kalau sudah agenda jangan dipotong dengan jeda-jeda yang lain. Saya siapkan baca Quran setelah tarawih 20 menit baca Quran, baca. Jangan diselang dengan yang lain. Diselang pakai yang lain, amalan tertunda, ujung-ujung tidur ketinggalan. Besok mau ganti nggak sanggup lagi. Siapkan. Ada infak sekarang, disiapkan anggaran. Kan kita belajar kemarin. Ustadz saya cuma punya 300.000. Ramadan 30 hari, bagi 30, 10.000. Gimana Anda akan masukkan? Saya nggak mau riak, saya masukkan saat subuh saja. Begitu orang-orang belum banyak yang datang, saya masukkan. Saya pengen masukkan saat tarawih. Saya pengen masukkan, tidak ingin ke kotak infak, tapi langsung diberikan kepada fakir, yatimnya dan sebagainya. Silakan. Setiap hari Anda tetapkan di mana tempat infaknya, jam berapa Anda berikan, begitu peluangnya ada, langsung masukkan. Ustadz saya pengen masukkan saat Ihsan. Kan yang tarawih itu suka ada kotak jalan kan? Itu bukan mobil-mobilan. Oh, masuk. Bukan. Ya, ada isinya, masukkan. Nggak ada program, cari yang lain. Paham ya? Siapkan. Fa, nih, ini cuma huruf fa aja satu, tapi maknanya dalam. Jadi kalau sudah teragendakan, siapkan dengan baik, dengan tertib, jangan ditunda amalannya, apalagi pahalanya berlipat. Cuman yang mau saya sampaikan ini, faman syahida. Allah tidak mengatakan faman hasiba, hisab, atau faman ro'a, ru'yat. Allah sampaikan faman syahida. Syahida itu kalau bahasa Indonesia sekarang ya, diserap jadi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu asalnya syahidah. Syahidah yashhadu, menyaksikan. Pertanyaan saya ketika Anda mengatakan saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pertanyaan saya, apakah Allahnya nampak oleh Anda pada saat itu? Tidak. Dalam salat Anda katakan asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Allahnya kelihatan tidak? Tidak, belum kelihatan saat di dunia, tapi tanda-tandanya ada kan? Buktinya Anda yang diciptakan, buktinya di alam semesta ini, kekuasaannya nampak oleh kita, diperkenalkan oleh Allah sifatnya, pemeliharaannya yang membuktikan gak ada Tuhan lain selain Allah. Kata Allah, qul huwallahu ahad, Tuhan itu cuma satu. Kalau lebih daripada satu, kacau kehidupan di semesta. Tuhan nanti punya banyak pikiran. Tuhan dua, Tuhan tiga. Setiap ada satu zat pasti punya pikiran. Bayangkan, jangankan Tuhan, Anda saja kalau 3 orang tidak akan bersepakat pada satu pilihan. Yang satu mengatakan kuning. Yang satu mengatakan hijau, satu mengatakan biru. Bagaimana kalau Tuhan lebih daripada satu? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Quran surah ke-21 ayat 22. Kalau di alam semesta banyak lebih dari satu Tuhan, kacau nanti alam semesta. Tuhan pertama mengatakan turunkan hujan. Yang kedua mengatakan jangan, cerah saja. Yang ketiga mengatakan halilintar, ribut sesama Tuhan, peranglah perang Tuhan. Kalau Tuhan berperang, bagaimana dengan hambanya? Kebayang ya? Nah, jadi semua dibuktikan, nampak, nggak kelihatan fisiknya, nggak kelihatan zatnya saat di dunia, tapi sifatnya ditampakkan kepada kita untuk menunjukkan keunggulannya. Ini menunjukkan ada perbedaan antara Tuhan dengan makhluk, Khalik dengan makhluk. Jadi Khalik itu harus lebih unggul. Kalau manusianya lemah, Tuhannya kuat. Kalau manusianya terlihat, Tuhannya jangan kelihatan. Untuk menunjukkan lebih hebat dibandingkan dengan yang ada. CCTV paling hebat itu kan yang nggak nampak. Kalau ketahuan bukan CCTV namanya. Jelas ya? Jadi semakin tak nampak tapi bisa melihat kita, semakin hebat namanya. Nanti di akhirat begitu dibuka, ditampakkanlah semuanya. Kalau amal kita cukup, maka turunlah Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, paling kiri sebelah atas. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada orang yang di akhirat wajahnya berbinar, bersinar gembira. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung. Ada nanti yang bisa melihat dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah ya. Sekarang kita imani, kita yakini laisa kamitsli syai', jangan dibayangkan apa-apa. Kita beriman walaupun tak melihat langsung tapi tanda-tandanya nampak, itu yang disebut dengan syahidah namanya. Jelas? Tak kelihatan tapi bukti-bukti yang lain menunjukkan itu nampak. Jadi makna yang pertama syahidah. Yang kedua, makna syahidah yang kedua langsung menyaksikan. Terlihat, ada, mengalami, kelihatan, nampak, dikenali. Contohnya di Quran surah kedua ayat 282. Orang yang terkait dengan pinjam meminjam, utang piutang, jual beli, kata Allah hadirkan di antaranya 2 orang saksi. Syahidaini min rijalikum
Fa illam yakuna rajulaini farajulun wahida. Ya, farajulun wa imra'atan, maka satu laki-laki, dua perempuan. Disebut dengan syahidain dari kata syahid, asalnya dari kata syahida. Jadi kalau Anda ingin misalnya ke notaris, ya, akte jual beli tanah, mesti ada saksi kata Quran yang menyaksikan. Bukankah saksi itu kemudian didefinisikan melihat, ya, atau mengetahui, atau mengenali, atau mendengar, atau merasakan? Maka baru disebut saksi ketika dia bisa melihat, menyaksikan, atau mengetahui. Walaupun tidak melihat, menyaksikan, dia mengetahui atau merasakan apa yang dimaksudkan. Maka dua-duanya berkumpul. Bisa langsung melihat apa yang terlihat kalau mampu dilihat, atau yang kedua tak mampu melihat tapi mengetahui dari tanda-tanda sekitaran bahwa dia telah wujud. Paham? Dua peristiwa ini yang nampak langsung dan tak nampak tapi buktinya nampak, itu dalam bahasa Arab disebut dengan syahadah. Kata kerjanya disebut dengan syahidah. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Lihat sini. Nih, kalau mau menerjemahkan, faman syahida minkumus syahra, maka jika ada di antara Anda, lihat sini, yang mengetahui datangnya bulan Ramadan itu. Lewat mana datangnya? Ada yang melihat langsung. Tut, nampak tandanya. Lihat, kelihatan, hilalnya nampak. Mana hilalnya? Mana hilalnya? Kok nggak kelihatan? Itu tuh yang lagi tidur, security tidur namanya hilal, gitu kan? Bukan yang itu, tapi yang di atas sana. Begitu melihat sesuatu tampak kemudian diamati awal hilal Ramadan, nanti saya terangkan apa itu hilal. Begitu sudah kelihatan, maka penglihatan secara langsung itu nampak disebut dengan ru'yat namanya. Maka muncul istilah ru'yatul hilal. Ru'yat. Awas, ada ru'yah itu beda. Kalau ru'yah melihat dalam mimpi. Ru'yah melihat dalam mimpi. Ru'yat kelihatan langsung bendanya. Jelas ya? Dari ra'a, yar'a, ra'yan, wa ru'yatan, wa ru'yaan. Kedua, waduh, gak kelihatan, gak nampak. Tapi buktinya wujud. Ada buktinya. Dari perhitungan, dari fenomena alam, dari pergantian, dari gerakan-gerakan bumi. Perhitungannya sudah lain, fenomena alamnya sudah berubah dan seterusnya. Maka ini dirubah kalimat jadi ru'yat menjadi qaddara yuqaddiru takdiran atau hasiba yahsabu hisaban. Dikenal dengan nama takdiri, ya, atau hisabiyah, hisab. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Maka dari sini ada dua pendekatan yang dikenalkan oleh para ulama untuk mengetahui awal tibanya Ramadan. Yang pertama melihat langsung disebut dengan ru'yat. Yang kedua melalui perhitungan, penetapannya disebut dengan hisab. Duanya tak terpisahkan. Untuk menghisab butuh data ru'yat. Untuk meru'yat butuh data hisab. Dari mana tahunya untuk meru'yat butuh data hisab dan untuk menghisab butuh data ru'yat? Ini yang nanti coba saya terjemahkan dengan cara yang sangat mudah. Selebihnya tanyakan pada pakar-pakarnya. Saya menerangkan secara apa yang mungkin mudah untuk kita pahami. Sekarang lihat baik-baik. Bismillah. Nulis sendiri, ngapus sendiri, rangkan sendiri. Penghapus jatuh, ambil sendiri. Luar biasa. Masya Allah. Pendatang ngelihat, nulis, masuk surga lagi. Luar biasa jamaah malam ini. Allahu Akbar. Lihat sini. Satu. Ya apa? Ini apa? Gambar matahari. Ini apa? Hah? Ini apa? Lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran. Sudah. Dianggap bulan. Apa ini? Bukan, anggap bulan. Ini apa? Lingkaran. Anggap saja bumi. Bumi berotasi, ya kan? Ini planet, dari bumi ada bulan, kemudian ini matahari. Semua benda-benda kemudian mengelilingi matahari dan matahari juga kemudian berputar.
di porosnya masing-masing. Terus di galaksi dikenal dengan Bima Sakti. Ya, sekarang sudah ada pembahasan sampai ke black hole. Sekarang sudah ada di beberapa benua dengan menggunakan pendekatan 8 teleskop. Itu bisa meneropong untuk mengamati sampai ke black hole, lubang hitam. Nanti ada kajian lebih dalam lagi, kita tidak masuk ke dalamnya, mungkin di episode yang berbeda ya. Lihat sini. Ini kan rotasi bumi menentukan siang malam kan? Dan dia berputar kan? Baik, bulan juga berputar, terus mengelilingi matahari, terjadi perputaran-perputaran. Secara cepat saja. Ini saya bikin garis horizon. Titik nol. Nah, secara cepat, setiap berputar tanggal 1 awal bulan, sampai dengan ke tanggal 29, maka setiap tanggal 29 hikmahnya di bulan Hijriah, bukan Masehi. Setiap tanggal 29 di bulan Hijriah, itu posisi matahari, bulan dan bumi akan sejajar. Posisinya sejajar, satu garis yang sama. Kumpul. Ya. Jadi kalau misalnya dari awal kelihatan sabit, pertengahan jadi kelihatan bulat kan? Beredar lagi terus. Jadi gampang orang Arab dulu kalau pengen lihat bulan, oh tengah-tengah nih. Kalau sudah tengah-tengah berarti kelihatan bulat. Ya, berarti itu hari pasti tanggal 13, 14, 15. Nah, setiap tanggal 29 bulan Hijrah, akhir bulan, itu posisi matahari, bulan dan bumi berada di satu garis, kumpul semuanya. Kumpul di satu tempat disebut dengan ijtima namanya. Ijtima. Ijtima. Ulama kumpul di satu tempat, ijtima ulama. Matahari, bulan, bumi kumpul di satu tempat, satu garis yang sama, disebut dengan ijtima. Bahasa ilmiahnya disebut dengan konjungsi namanya. Konjungsi, bukan konjungsi bahasa Indonesia, disambung ya. Konjungsi. Ini terjadi setiap tanggal berapa? 29. Bulannya bukan Masehi tapi Hijriah. Ingat, bukan Masehi tapi apa? Hijriah. Setiap tanggal 29 maka akan terjadi posisi seperti ini. Fokus baik-baik ya, fokus baik-baik. Kalau sudah terjadi ijtima, setiap tanggal 29, di akhir setiap bulan Hijriah, ini menandakan bulan itu akan berakhir masanya. Harinya akan berakhir, bulannya akan berakhir. Besoknya akan masuk kepada hari yang baru di bulan yang baru. Jadi kalau sudah masuk ke fase tanggal 29 Hijrah, ada ijtima matahari, bulan dan bumi, ini menunjukkan posisi itu sudah di akhir hari di bulan yang dimaksudkan. Misal, sekarang kita ada di bulan apa? Sya'ban. Sya'ban bulan ke-7 atau ke-6? 8. Sya'ban. Nah, antum masuk misalnya tanggal 29 Sya'ban, maka posisi matahari, bulan dan bintang nanti akan berada di satu garis sejajar. Ya, ini posisi disebut ijtima, konjungsi, tanggal 29 Hijrah berada di satu garis yang sama. Dari horizon itu nampak. Ini titik 0 derajat. Nah, saat ijtima ini, kalau ijtimanya terjadi peristiwa ini sebelum maghrib, kan nanti matahari bergeser kan ke barat. Ya, mau tenggelam kan? Matahari tenggelam saat akan ke maghrib kan? Tenggelam. Bukankah nanti saat matahari tenggelam, bulannya naik? Ya kan? Nah, nanti tenggelamnya mengikuti matahari kan belakangan? Matahari tenggelam duluan, baru bulan kan? Baik. Jadi saat ini tenggelam, ke bawah. Ini garis pantai misalnya, horizonnya kita lihat, matahari mulai tenggelam. Makanya banyak orang melihat ke pantai. Ya, turun, tenggelam matahari sampai ke sini. Tiba-tiba baru bulan kemudian menyusul. Saat matahari ya tenggelam, bulannya kemudian nampak. Turun, tersisa sedikit di sini. Kan berputar kan? Saat matahari turun, bulannya nampak kelihatan dari sini, tinggal segini lagi. Kalau kita naikkan ke atas seperti ini. Nampak? Ini yang disebut dengan hilal. Seperti sabit. Jadi kalau Anda turunkan seperti ini, bentuknya seperti sabit. Kadang-kadang tipis begini. Kadang-kadang kalau ngelihatnya dari sini bisa berbentuk seperti ini. Cahaya. Ini disebut dengan hilal. Di saat mataharinya kemudian tenggelam tanggal 29 di barat, turun, kelihatan sebagian dari bulannya, nampak sedikit kelihatan, itu yang disebut dengan hilal namanya. Itu pertanda hari baru telah masuk, waktunya masuk, bulannya berakhir, datanglah bulan baru. Nah teman-teman, untuk Sya'ban tahun ini terjadi pada jam 5 pagi lewat 48 menit 25 detik.
Jam 5 lewat 48 lewat 25. Terjadilah istimewa ini. Nah selama jam 5 sampai dengan jam 6 kan matahari bergeser ke barat. Ya kan? Setiap sekian derajat naik, turun sampai dengan ke barat. Begitu turun bulannya nampak. Saat matahari turun ini, itu ketinggian bulannya sudah di atas 2 derajat. Ketinggiannya sudah 5 derajat, 48 menit, 20 detik. Plus 5, 48, 20 detik. Kalau sudah di atas 0 derajat, apalagi di atas 2 derajat, nah pemerintah sudah menetapkan, mohon maaf, dataran pemerintah itu 2 derajat. Jadi kalau sudah 2 derajat, itu bisa dipastikan besoknya menurut kalender pemerintah, itu akan terjadi bulan Ramadan. Kalau di bawah 2 derajat, itu insya Allah digenapkan bilangan bulan Sya'bannya di 30, kemudian selanjutnya baru lusanya puasa Ramadan. Ini Anda bisa paham kenapa banyak orang berselisih. Ini jam. Ini jam 12.00. Paham? Ini jam 6. Di sini ada jam misalnya 3, di sini jam 9. Lihat sini. Ini jarum jam yang pendek, ini yang panjang. Tengah malam jam 00, jam menunjukkan jam 00 lewat 1 detik. 00,1 detik. Pertanyaan saya, sudah pindah waktu belum? Kalau sekarang misalnya hari Kamis, tengah malam 00 lewat 1 detik, berarti sudah pindah waktu hari apa? Jumat. Saya nggak bicara maghrib dulu ya, saya bicara jam 00. Tapi kan masalahnya, angkanya dari jauh gak kelihatan jarum jamnya tuh, gak pindah. Di orang kalau punya jam digital, udah pindah waktu nih. Tapi kalau orang ngelihat jarum jam, belum pindah tuh, masih di 00. Makanya yang ru'yat, yang ngelihat, itu nggak nampak perpindahannya. Tapi yang punya jam digital, udah pindah nih. Ini yang menyebabkan orang hisab mengatakan sudah pindah waktu. Walaupun hilalnya nggak kelihatan, tapi waktunya udah pindah. Paham? Kata orang ru'yat, kan belum kelihatan pindah, masih di 12. Dia baru nampak kalau jam panjangnya ini udah lewat nih. Ke 2 detik, ke 2 menit, ke 5 menit. Kalau jam panjangnya udah miring begini, baru nampak. Tuh, udah pindah. Paham? Nah ini yang menyebabkan seringkali sudah kumpul ulama-ulama satu terakhir di Turki, ada konferensi ulama, ditetapkan di sana batas kelihatan itu 5 derajat. 5 derajat baru nampak. Oleh pemerintah kita diambil pertengahan untuk menengahi antara aliran hisab dengan ru'yat, ambillah 2. Jadi kalau Anda kemudian ada di atas 2 bisa nampak, ini ukuran dari pemerintah kita. Ini kalau menggunakan hisab dengan ru'yat mengacu pada Al-Qur'an, kecuali kalau pakai metode lain. Ramadan akan ditetapkan besok. Kenapa? Berdasarkan mimpi Abah tadi malam masih tahu. Jelas ya? Nah, Ustadz, kalau hisab bertemu dengan ru'yat, mana yang didahulukan? Teman-teman, dua-duanya tidak terpisahkan. Hisab dengan ru'yat itu satu kesatuan. Tidak mungkin orang meru'yat kalau nggak tahu data hisab. Dan tidak mungkin orang menghisab kalau tidak pernah mengeluarkan data ru'yat. Jadi jangan saling mencela. Kalau ada yang pakai hisab seperti di Eropa untuk memudahkan, silahkan. Kalau ada yang pakai ru'yat, nggak ada masalah. Jangan saling mencela. Paham ya? Awas, hati-hati. Karena nanti ada aliran yang ru'yat saja, ada yang hisab saja. Ini aliran juga menurut saya perlu dipertemukan dengan baik. Ya, awas, hati-hati. Ada yang tidak menerima hisab sama sekali. Saya pengennya ru'yat saja. Nah, kalau begitu Anda harus konsisten. Apa konsistensinya? Dalam waktu sholat pun Anda terapkan ru'yat. Karena hadis sholat itu sama persis substansinya dengan hadis-hadis tentang ru'yat puasa. Kata Nabi, waktu zuhur itu kalau matahari tergelincir, bayangan Anda sudah tingginya sama dengan tinggi Anda. Maka dicontohkan kemudian nombak tongkat ditempelkan ke tanah. Ya begitu sudah ditajamkan ke tanah, lihat bayangannya. Kalau bayangan sudah sama dengan tongkat, baru kemudian sholat zuhur. Semakin turun asar, semakin kecil maghrib, semakin hilang isya. Pertanyaan saya, siapa yang sekarang menentukan sholat dengan menggunakan bayangan tongkat? Ayo. Ada yang kalau mau sholat dulu nanam tongkat di luar. Tanam, kelihatan, oi, ada. Siap, ada. Nggak ada. Siapa yang mengarahkan Anda untuk sampai hitungan sekarang menggunakan angka? Sekarang kan pertanyaannya bukan berapa bayangannya. Jam berapa sekarang? Apakah sudah zuhur? Apakah sudah isya? Silakan tanya. Kan sekarang patokannya orang melihat subuh bukan keluar melihat fajar kan? Tapi melihat apa? Melihat angka jam. Sudah masuk belum? Itu hisab namanya. Jadi kalau sholat aja yang tiap hari Anda menggunakan hisab, kenapa saat Ramadan Anda ribut-ribut? Itu dalil yang hisab. Ru'yat gak ada masalah. Kalau pengen lihat silakan langsung lihat. Lihat kelihatan, laksanakan. Tak nampak, ingin genapkan, silakan genapkan bilangan Sya'ban jadi 30 hari.
atau Ramadan nanti jadi 30 hari. Paham? Jadi jangan ada keributan-keributan. Semua ru'yat benar, hisab benar. Yang salah, yang tidak puasa. Ya, paham?